وأكرم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين. Wa qaulul ghusli bermula paling sedikitnya memandikan mayit. Idzalatun najasati yaitu menghilangkan najis qabla ghuslihi sebelum memandikannya. Kata-kata idzalatun najasah wa hadza bermula ini aqallul ghusli mabniyun itu didasarkan alama atas pendapat sahahahu yang telah membenarkan mensahihkan kepada ma ar-Rafi'iyu oleh Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i berpendapat paling sedikitnya memandikan mayit adalah menghilangkan najis. Belum rapi tuh ya. Wa ala ma farraqa dan atas pendapat farraqa yang berbeda membedakan ba'duhum oleh sebagian ulama bainal hayyi antara orang yang hidup wal mayyiti dan orang yang mati. Kenapa ada pendapat idzalatun najasah? Karena untuk membedakan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Emang beda orang mati sama orang hidup gitu. Bi anna hadza dengan bahwasanya memandikan mayit akhiru ahdil mayyiti yaitu akhir masanya orang yang meninggal. Fahtizo maka dengan penuh hati-hati lahu bagi mayit biijabi akmali ahwalit taharati. Nggak boleh dipisah tuh 4 kata tuh. Biijabi akmali ahwalit taharati dengan mewajibkan kesempurnaan keadaan sucinya. Jadi yang tadinya kita sunnah yang masih hidup, karena ini mandinya yang terakhir bagi si mayit, makanya harus hati-hati ya. Dimana perkara-perkara yang sempurna untuk kita yang hidup dijadikan wajib bagi si mayit itu ya, dijadikan wajib bagi si mayit karena ini mandinya yang terakhir. Bihilafil hayyi berbeda dengan orang yang hidup ya. Misalnya kita ketika mandi biasa menghilangkan komedo di bawah hidung itu ya dianggap sunnah, bahkan akmalil ghusli itu merupakan mandi yang sempurna. Tapi ketika si mayit maka wajib itu ya. Wal mu'tamadu bermula pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan pegangan annahu bahwasanya kelakuan di atas tadi la yustaratu itu tidak disyaratkan taqaddumu idalatin najasati oleh mendahulukan menghilangkan najis anhu dari si mayit. Kama asara sebagaimana memberikan isyarat ila dzalika kepada itu la yustaratu taqdimu idalatin najasa ar-Ramliyu oleh Imam Ar-Ramli. Jadi Imam Ar-Ramli di sini mengatakan tidak disyaratkan menghilangkan najis bagi si mayit. Ini ada 2 pemikiran kita. Pertama, najis yang nampak itu wajib. Enggak pendapat Imam Rafi'i, juga kagak pendapat Imam Ramli. Kalau nampak itu wajib, sedangkan yang tidak nampak, nah itu begitu. Ini perlu ada satu pemahaman bahwa idzalatun najasah di sini maksudnya yang nampak kelihatan. Kalau memang ada kotorannya, wajib menghilangkan kotorannya. Itu. Adapun mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam perutnya itu tidak disyaratkan. Itu. Ya. Hanya saja
ketika orang memandikan mayit itu banyak caranya, harus tahu caranya. Ya, minimal banget menghilangkan najis yang nampak ada di tubuhnya, yang nampak ada di tubuhnya. Adapun menghilangkan najis yang ada di dalam perutnya, ini hanya tata cara memandikan mayit, itu kagak wajib. Ya, nanti perbedaannya ada. Ketika perutnya bersih daripada kotoran, itu lebih lama awetnya ketimbang ya yang masih ada kotorannya. Sebab kotoran nanti itu berpengaruh. Kalau kita masih hidup berhari-hari kagak buang air, itu kagak ngaruh kotoran kita, karena masih banyak bakteri-bakteri yang bekerja. Ya, kacang begitu kerasnya masuk ke dalam perut, keluar jadi lembut, ya itu urusannya bakteri. Jadi di dalam tubuh kita ada bakteri yang menguntungkan, juga ada bakteri yang merugikan. Ada cacing yang menguntungkan, ada juga cacing yang merugikan. Jadi mesti dipahami nih, ya, masalah idalatun najasahnya. Itu. Masalah idalatun najasahnya. Yang wajib, yang kelihatan. Itu. Selain idalatun najasa wa ta'mimu jami'i basarihi wasarihi, wa ta'mimu wajib meratakan, ai isti'abu, ya sama aja meratakan juga, nyeluruh, ta'mim seluruhnya, isti'ab meratakan, jami'i basarihi semua kulitnya, wasarihi dan rambutnya, kama seperti mandi bi ghuslil hayyi pada mandinya orang yang hidup. Ya. Jadi kulit wajib rata kena air. Begitu juga rambutnya. Sehelai rambut kagak kena, ini bisa dianggap tidak sah mandinya. Yang dosa yang mandiin, ya, mayit terputus udah hubungan ibadah. Ya, jadi mandiin ini yang mesti rapi, gitu ya, mandiinnya mesti rapi. Wa in kasufa, sekalipun tebal lebat rambutnya, marratan sekali saja, in amkana kalau memungkinkan biha dengan marrah, ya, junuban orang yang junub, au haidan atau orang yang haid, au nufasaa atau orang yang nifas. Jadi maksudnya sekali di sini kalau mungkin ya cukup. Bagi orang junub kagak usah berkali-kali. Bagi orang yang haid perempuan sekaligus mandiin, ya. Enggak ada istilah mandiin haid bagi si mayit, kagak ada. Itu. Tetap udah terbebas hukum mandinya, karena belum selesai. Itu. Yang repot orang yang junub ini, ya. Itu. Kalau ada waktu jenunda tidak mandi junub, ya, nggak mandi hadas besar, ya dapat dosa tetap karena lalainya. Wa illa seandainya tidak amkana, fayajibu maka wajib at-tagriru oleh berulang-ulang ila husuli ta'mimihi sampai hasil ratanya air tuh. Kalau kagak memungkinkan untuk sekali rata, sekali guyur rata, maka ya boleh berkali-kali gitu. Bil ma'il mutahhiri dengan air yang suci mensucikan. Li'annahu karena sesungguhnya air yang suci mensucikan, guslun yaitu mandi, wajibun yang wajib, pasturito maka disyaratkan, al-ma'ul mutlaku oleh air yang mutlak, artinya air yang suci mensucikan, namanya ma'ul mutlak gitu, ya. Nah ini cuma segini doang mandiin, ya. Kalau mau belajar mandiin, ya, banyak kitab yang lebih luas gitu, ya. Di sini hanya menerangkan hal-hal yang wajib aja, direbahin, diguyurin dari pala,
Jangan pakai disemprot, pakai selang, sekalian pakai steam mandiin mayit gitu. Ya, itu. Sebab satu tetes air itu yang dirasakan sama mayit bagaikan ditusuk 1000 jarum. Makanya di sini in'amkan marratan wahidatan, kalau mungkin satu kali biar dia ngerasain sakitnya sekali. Ini air berkali-kali 2 bak, 3 bak, 4 bak, bahkan air keran hidup masih diguyurin gitu. Jadi kita kan ngerasain yang mandiin gitu. Makanya jangan sembrono, jangan sampai salah, yang sesempurna mungkin gitu. Makanya tadi ada pertentangan idalatun najasah ya gitu. Makanya di dalam menghilangkan najis-najis yang ada di dalam badannya itu ya sambil mandiin ya. Gitu. Jadi habis dicelentang nih agak didudukin, diangkat dikit palanya, diurut perutnya, seret 3 kali, cebokin, nggak ada yang keluar, jangan dipaksain, ditekan banget, Masya Allah ya gitu. Oh ya masih itu bisa dikeprak kita tuh. Mana ya orang udah mati sih ya, cebokin udah bersih, rebahin kanan, semprot, guyur, rebahin kiri, guyur, celentangin lagi, sabunin gitu ya. Jadi banyak kalau mau belajar ya, artinya apa? Wajib kita belajar, sekampung harus ada yang ngerti, sekampung harus ada yang ngerti. Kalau sekampung kagak ada yang ngerti, dosa itu ya, dosa. Wa aqallul kafni, bermula paling sedikitnya mengkafani, satiru jami'il badani, yaitu menutupi seluruh badan. In kufina, apabila dikafani oleh mayit, min ghairi malihi, bukan pakai hartanya. Bi'an kufina, dengan bahwasanya dikafani mayit min maliman alaihi nafaqatuhu, dari harta orang yang wajib menafkahi mayit tadi. Kalau kain kafan dari anaknya ya cuma wajib 1 doang. Au min baitil mali, atau dari harta baitul mal, kita nggak ada, maka wajib selembar aja. Au minal mauqufi ala tajhidil mauta, atau dari harta yang diwakafi untuk pengurusan mayit. Jadi kalau dia kagak punya harta ya, maka dipakai harta daripada anaknya. Kalau anaknya kagak punya, dia pakai harta dari baitul mal. Kalau baitul mal kagak punya, pakai harta saweran ya. Kalau kagak ada juga saweran, yang gak dapet saweran, gak ada yang mau nyawer, gak ada yang mau nalangin, atau dari hartanya minal au min aghniya'il muslimin, atau dari hartanya orang-orang kaya nih, orang muslim. Yaudah ntar saya nanggung, saya bayar semuanya ya. Wajibnya 1 lembar, kagak boleh lebih ya. Payustasna, maka terkecualikan rasul muhrimi, oleh palanya orang laki yang ihram, wa wajhul muhrimati, dan mukanya perempuan yang lagi ihram. Kalau lagi niat ihram dia meninggal ya, maka orang laki kepalanya ngablak. Itu nggak boleh gitu, nggak boleh ditutup, sebab orang ihram kagak boleh pakai tutup kepala ya. Orang perempuan lagi ihram kagak boleh, nggak boleh pakai tutup muka, pakai maskernya haram ya, pakai maskernya haram. Wa aqalluhu, bermula paling sedikitnya mengkafani
salasul lafaifa, yaitu 3 lapis zakaron buat laki-laki. Zakaron zakaron laki-laki karena keadaan al mayitu atau al mayit, au unsa atau perempuan. Ya, jadi paling sedikit laki-laki perempuan itu 3 lipatan. Ya, 3 helai. Syaratnya wala takunu, dan tiada keadaan salah sulafain 3 lapis ini illa liman taraka tirkatan zaidatan, illa liman kecuali bagi orang taroka yang meninggalkan oleh orang tadi tirkatan akan harta warisan zaidatan yang lebih ala dainihi atas hutang-hutangnya. Walam yusi, dan ia tidak berwasiat bitarkiha untuk meninggalkan 3 lapis. Ini tolong diperhatiin nih ya. 3 lapis itu kalau dipakai hartanya sendiri paling sedikitnya 3 lapis itu. Kalau pakai harta orang lain ya, maka wajibnya hanya 1. Itu juga 3 lapis boleh dipakai kalau dia nggak punya utang. Kalau hartanya dipakai buat bayar utang, habis nggak disisanya, wajib cuma 1. Ya. Yang ketiga di sini, kalau dia kagak berwasiat, maka bolehnya 3. Kalau cuma berwasiat, nanti saya di kapan cuman pakai kain ihram saya saja, berarti 1 lapis. Ya. Kalau bapak saya beda, nih manggil istrinya kan Roh, ibu saya. Nih Roh, ntar tambahin pakai kain ihram saya. Tambahin. Oh, artinya 1 lapis pakai kain ihram, tambahin 2 lagi pakai kain biasa. Ya. Jadi mesti itu kita pahami. Ya. Kalau si mayit punya utang, hartanya dipakai buat bayar utang, kagak cukup buat kain kapan 3, maka wajibnya 1. Ya. Beda kalau anak-anaknya yang beli, anak-anaknya ridho, anak-anaknya ikhlas, ngapain sampai 5 kayak sampai 10 kayak terserah dah tuh. Ya. Itu udah di luar daripada batas kewajiban. Jadi yang wajib cuma 1, kalau dia kagak mampu, nggak ada hartanya. Walhasilu, bermula kesimpulannya, anna wujub satril aurati, bahwasanya wajib menutupi aurat bimahdi haqqillahi ta'ala, ya, karena murni hak Allah Ta'ala. Wajib menutup aurat itu murni hak Allah. Mau ada mau kagak ada, wajib aurat tertutupi. Wa baqiyatil badani, dan sisa badan yang lain selain auratnya, li syaibati haqqihi ta'ala, karena hal saibah itu campuran, mencampuri terkait dengan haknya Allah Ta'ala. Yang wajib bagi Allah cuma menutupi aurat, tercampur dengan menutupi aurat itu seluruh badannya. Nah, iya. Di sini kalau kita pikirin namanya apa? Ya, ketika kita nutup aurat, hak Allah bagi kita itu sudah terpenuhi. Ya. Kalau kita buka aurat kita masih pakai kolor aja, celana pendek aja, berarti hak Allah kita kagak pernah penuhi. Ya, hak Allah kita kagak pernah penuhi. Kita lebih pakaian kita seperti ini, ya, tercampur, mencampuri urusan Allah, haknya Allah, ya, berarti melebihi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
karena nutup aurat itu wajib. Ya. Jangan kita perhitungan Allah cuma suruh segini doang nutupnya. Hak Allah, hak manusia, masa Allah. Itu ya. Fa'ala hadza, maka atas keterangan ini lau aso seandainya berwasiat bi isqatihi untuk menggugurkan nutup aurat sebagiannya, lam tanfuz wasiyatuhu, maka tidak boleh terpenuhi, tidak boleh apa sih diikutin. Kalau asal tanfuz itu lurus, itu terluruskan, ya, wasiyatuhu oleh wasiatnya. Kalau orang berwasiat, saya nggak usah dibungkus, kagak sah wasiatnya, karena nutup aurat hak Allah bukan hak kita. Saya nazar mau telanjang, kagak sah nazarnya, karena telanjang itu melanggar hak Allah. Itu, ngerti tuh? Ya. Jadi kalau orang mau mati wasiat, saya jangan dibungkus. Itu, saya jangan dibungkus, maka kagak sah wasiatnya. Bihila pisau bisani. Berbeda dengan lapisan yang kedua, wasalis, dan lapisan yang ketiga, fa'innahu mahdu haqqil mayyit, karena lapisan 2 dan 3 itu jatuhnya pada haknya si mayit. Kalau mayit bilang cukup dah selembar, karena mayitnya minta selembar, itu hak Allah. Ya, nggak usah 2 lembar, nggak usah 3 lembar, itu hak pribadi mayit. Kalau mayit merasa keberatan dibungkus dengan 3 lapis, maka cukup 1 lapis aja. Ini karena permintaan si mayit. Ya, jadi hak Allah dulu mesti kita penuhi, menutup aurat dan seluruh badannya itu hak Allah. Itu, ya. Hak mayit hanya lapis kedua dan lapis ketiga. Fayajibu, maka wajib fi'luhuma, oleh melakukan lapis kedua dan lapis ketiga, mintirkatihi, daripada harta peninggalan si mayit, malam yusi, selagi ia tidak berwasiat, biisqatihima, dengan menggugurkan lapis kedua dan lapis ketiga. Itu, ya, kalau si mayit nggak ada wasiat, maka boleh kita pakaiin lapisan yang kedua dan juga lapisan yang ketiga. Ini mesti paham kita, ya. Kita tahu, kita ngerti sekarang bahwa yang wajib hanya hak Allah, 1 lapis. Kalau ada wasiat cuma mau di 1 lapis aja nggak apa-apa, karena itu memang batasannya. Ya. Dia mau wasiat, saya 2 lapis aja, jangan sampai 3. Laksanain 2 lapis. Karena hak Allah terpenuhi, hak bagi si mayit juga terpenuhi 1, nggak apa-apa. Ya, yaudah jangan repot-repot aja pakai mesen-mesen dah. Ya, kalau mau mati aja, jangan pakai ngerepotin orang dah. Ya, jangan pakai ngerepotin orang. Gitu. Mau mati, mau tanah yang di sono jangan dijual ya. Gitu. Ditanya, emang tanah bapak? Ya bukan, jangan lu jual. Itu tanah orang mau dijual gitu. Ya, maka kita mati aja dah. Ingetin talqin kita, ya, ingetin la ilaha illallah, Allahu, kalau susah, ya, mungkinnya biasa itu zikir tauhid, ya, bisa lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Enggak bisa begitu, la ilaha illallah aja, la ilaha illallah terasa ngap sama kita, ya, kita belum rasain sih, mau mati segitu aja ngap, buah 3.000, ya masih sehat,
Musa abrek kayak mau iri 3 bakul 9 bakul masih kuat, masih sehat. Kok udah sakit gitu udah gak, ya Allah, narik satu aja susahnya luar biasa. Gitu. Ya, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Udah disuruh Allah 25 masih kuat wirid cuma 250.000, ya silakan. Ya. Buat apa banyak kalau kadang-kadang, kalau jarang, seumur hidup sekali, buat apa? Lebih baik 25 kali langgeng Allah 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 hu. Yang penting istiqomah. Kalau akan wasiat, ya maka dipenuhi haknya, ya. Maka jadi anak biar ikhlas, gitu ya. Jadi anak biar ikhlas. Walam yamna, dan tidak menolak, tidak melarang minhuma daripada 2 lapis tadi, gharimun oleh orang yang diutangin, mustaghrikun yang menghabiskan, litirkati bagi hartanya mayit, gitu, ya. Orang yang punya utang, ya nggak apa-apa dah, ya pakai aja dulu semuanya. Tapi nanti kalau udah rapi, ini bukan pembebasan utang nih, ya. Dia tidak mencegah, dia tidak melarang, sok mangga silakan pakai dulu, ya. Nanti udah rapi 7 hari baru kita hitung-hitungan, bukannya membebaskan hutang, bukan membebaskan hutang. Ya kalau cuma bebasin ya itu lebih bagus. Masya Allah, itu pintu surga, ya terbuka lebar-lebar bagi orang yang mengikhlaskan ketika orang dalam meninggal dunia. Ya Allah, kalau kita meninggal dalam keadaan punya utang kagak bisa masuk surga, sampai kapanpun nggak bisa. Ya. Kalau meninggal orang punya utang, yang diutangin kagak ridho, dia dibungkus 3 lapis, kagak boleh, haram dibungkus 3 lapis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam